shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Wa qassamuhu khamsata aqsamin, ya kah? Yang itu kah? Tentang hadis Ali atau Nazil tadi? Yalah. Hadis Ali, hadis Nazil. Jadi bedanya sedikitannya kan perawinya itu dikatakan hadis Ali tinggi. Nah, lalu waqassamuhu khamsata aqsam. Mereka membagikan hadis Ali itu sampai 5 bagian. Al-awwaluna pertama adalah al-qurbu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sanadin sahih. Mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang sahih. Jadi dibandingkan lain, jangan lain udah 6, ini 4 ha. Nah, tuh. Wa yusammal uluwal mutlaq. Nabilaka itu kisahnya hitungannya uluwul mutlaq. Dasar tinggi bujur kita. Tinggi secara mutlak, artinya dari segi manapun tinggi. Karena menang unggulnya adalah ketika sedikit saja anunya kan perawinya, maka sedikit sekali terjadi kebohongan. Itu kan anunya. Itu bisa terjadi antara tuha orangnya kan panjang umur. Karena pernah namanya nyambut pulang kekanakan pulang. Otomatis kan anu terus lebih mendekat terus. Kemudian wasanina kedua al-qurbu min imamin min aimatil hadis zi sifatin aliyatin, mendekat daripada seorang imam hadis zi sifatin aliyatin, yang punya sifat yang tinggi, dekat ke situ. Kal hifzi, seperti hafalan, kuat hafalan beliau itu si imam hadis tadi, atau seorang imam yang ahli di bidang hadis, kuat hafalan. Wadabati, dan catatan, orangnya nih banyak mencatat, sehingga catatan itu kan untuk kembali kepada hafalan, agar hafalan itu terjaga kan, catatan itu penting juga. Wa nahwihima, dan seumpama keduanya, minas sifatil muqtadiyati, daripada sifat-sifat yang mengarahkan litarjih, untuk memenangkan. Jadi kan unggul berarti yang si ulama si hadis yang ini kan, karena dia dekat dengan ulama yang ahli di bidang hadis tersebut. Nah, itu mengarah kepada untuk mengunggulkan. Mislal imam Malikin wa Syafi'i, contohnya seperti Imam Malik. Nah, ini kan jalur hadis sampai ke Imam Malik, parah kalau Imam Malik atau Imam Syafi'i. Sedangkan yang dua ini kan orang yang memang ahli di bidang hadis. Kemudian al hadisul mauquf, nah, hadis mauquf, ya kah? Hadis mauquf. Belum. Asalisu, ya kah? Asalisu maksudnya. Ya, saya kono deh, asalisunya semua taklik deh. Asalisu yang ketiga al qurbu ila kitabin, dekat kepada suatu kitab min kutubil hadis mu'tabarati, daripada kitab hadis-hadis yang mu'tabarat. Jadi hadis yang 6 tuh nah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah, dekat kepada situ. Tabarak jalur sanadnya. Karena mereka memang orang yang dasar ahli bidang hadis sampai mengarang kitab hadis kan. Ar-rabi'na keempat, maka uluwan adalah hadis sanad yang dianggap tinggi biqidami mautir rawi, dengan terdahulu wafatnya perawi hadis, an syaikhin, daripada guru, ala mautir rawin akhara, atas kewafatan rawi yang lain, an dzalika syaikh, daripada itu syaikh. Wa in kana mutasawwiya ini fil adadi, sekalipun keduanya sama saja pada bilangannya. Boleh. Bagian yang kelima dah. Kalau jualah
misalkan pulang adalah ini guru ini waktu si umur 40 tahun, si ajar kuat bisa hafalan sidin. Betul-betul pas guru ini sampai 70 tahun umur. Waktu 70 tahun sidin bisa tahu ubah hafalan. Nah, maka orang nama dengar 40 tahun itu lebih tinggi nilainya. Lebih kuat nilainya daripada orang nama dengar di guru nah sudah 70 tahunan. Jadi juga itu. Tapi bisa juga nang tadudi nang takwat pulang. Nah, ada pula alasannya. Kenapa? Karena tadudi ini karena makin tua kan seorang guru itu makin punya pengalaman dan makin bisa memilih nama nang ilmu yang disampaikan. Nah, bisa itu juga. Nah, kayak Nabi itu kan sidin di akhir kehidupan itu kan di akhir nang para wafat Nabi itu kan pasti ilmu sidin itu nanunya sudah nang simpon-simponnya sudah kan nanggaran nasah itu kan terjadi kan nang tadudi mana sah nang taduhulu. Nah, jadi aku aja nangar Nabi juga aja badan kayak ini. Baik-baik kamu nangar. Aku aja waktu Nabi awal hijrah misalkan lah. Aku nangar Nabi ucap aja waktu Nabi awal hijrah kayak ini aja Nabi. Aku mendengar Nabi sudah sepuh di sini. Nah, 10 tahunan, para 10 tahun di sini di Makkah. Di Madinah tak? Di Madinah para 10 tahun di sini dah. Lalu ucap gini. Nah, maka nang tadudi ini akan menasah yang tadahulu. Jadi kayak itu aja bilangnya hadis tuh ada kawal lagi disatuakan, kawal dikompromiakan. Maka nang tadudi itu menghapus hukum nang tadahulu. Nah itu tak. Karena kan kesempurnaan Islam itu di akhir. Jadi ketika mereka di kesempurnaan itu lebih dipercaya hadisnya. Nah itu kan orang mengitihi kan nama itu siapa tadudi itu nang menasah atau menghapus bagi nang tadahulu. Nah jadi hebatnya Abu Hurairah itu kan sidin masuk Islam 5 tahun wafat Nabi sidin masuk Islam lalu mengaji. Maka hadis Abu Hurairah itu selalu hadis tentang pilihan. Nah waktu matang-matangnya sudah kan mulai mendekati matangnya Islam sudah di situ Abu Hurairah sidin mengkaji mendapatkan hadis-hadis dari Nabi. Nah gitu keunggulan Abu Hurairah kita. Jadi ada hadis orang lain dengan Abu Hurairah berbeda itu sudah dicurigai dah hadis orang itu tadi dulu menangar ada Abu Hurairah tadudi bisa Abu Hurairah menasah bagi hadis yang tadi dulu. Atau kan orang cerdas kayak itu pikir. Itu secara umumnya lah kita. Paman taqaddama sama'u al-khamis lah. Taqaddumu sama' min syekh. Lebih terdahulu mendengar pada syekh. Jadi guru hadisnya tadi dulu seikong pada seikongnya. Nah, maka tadi dulu menang anak Ali. Paman taqaddama samahu siapa yang terdahulu mendengarnya min syaikhin kepada seorang guru kana ala jadilah ia lebih tinggi miman sami'a min dzalika syaikhi ba'da nafsihi ba'da daripada orang mendengar daripada guru itu sendiri lah. Artinya ada guru lain tak setelahnya. Kalaunya Nabi kan tadudina harap lah. Sahabat mendengar dari Nabi tadudina harap terdahulu. Karena zaman Nabi itu masih terjadi nasah mansuh. Nah, kalaunya seorang syekh ada karena syekh itu kan guru hadis itu pasti menyampaikan yang benar. Nah maka yang tadi dulu diunggulkan, Tadi kan kebalikannya adalah ada keterangan lanjutan tadi kan kebalikannya kenapa aja? Karena kalau syekh waktu kebalikannya artinya ini argumentasinya kan yang tadi dulu mana oleh syekh waktu si lagi anom lebih kuat hafalan daripada si sudah tuha. Itu argumentasinya. Ada madah kamla tahabi saja taharat nang tadi pada dulu. Kenapa? Nang tadi dulu sidin hafal. Nang tadi masih hafal sidin juga kalau hilang hafalannya. Nah tadi dulu sih masih anom, pengalaman masih kurang. Nah tadi sebenarnya pengalaman. Lalu tiga banyak pengalaman tuh lalu sidin apa ngaranya tuh bisa memilih akan oleh yang disampaikan tuh apa nang pasnya. Nah gitu. Cuma kalau pengalaman orang belajar lawan guru lah. Sidin lagi anu kayak apa? Lagi anu sini tuh gagah aja, malah jadikan dia bilang anyak bener aja sampai tangan. Tuh mau dimenangarakan. Nang Tuhan ini sidin jaga lagi kayak itu aja. Ya, pasti lepah di sidin dah. Para lau. Tahu di sidin. Bimbing menjelaskan kayak itu sini muridnya mana menangkap juga. Jadi 6 poin pentingnya sampai akan mana mau dapat rezekinya, nyari dapat, bisa ada rezekinya toh. Nah, mayyadillahu fala mudil lalah wa mayyudil fala dialah. Nah, yang bilang gitu kan. Baca arti wallahu alam tamat kitab. Anda lah itulah. Gede aja. Berarti mari masih anom lah. Mana anak ustaz apa Allah benar-benarnya. Jadi kok
Maka bel berbunyi dah kan istirahat. Jadi kita terusakannya pelajaran dah nih kok. Beranian bukannya. Nah jiko sokotul bikri kan ridaha. Sokotul bikri ridaha. Bila orang bujang tu berani berarti hakon dah. Terusakan kita belajar ini. bunyi bel dah kan istirahat. Jiko kita terusannya pelajarannya dah nih kok. Ranayan bukannya. Nah ya itu berarti terusakan kali istirahat lah kita. Nah, sokotul bikri ridaha mana? Bila orang bujang tu berani berarti hakon dah. Saya menanak nih. Kayak apa juga kita istirahat kakak istirahat ya. Ikam niku bujang ka belu kan. Kan bila orang belu tu kan nya belak-belakan menyambet deh. Bininya katujuh saya katujuh aja kan orang belu tu. Demo orang belu orang naik takune jam berakan katujuh. Orang belu tu nya berhak kan mengucapkan anaknya lebih berani kan. Kalau punya katujuh beda katujuh bininya katujuh ya kan. Nah, amunnya bujang tu bila berani berarti setuju. Saya takutan kota 2 kali kan. Istirahat ya. Kami bujang ka belu kan nak kalah banyak. Artinya kan kita terang malim bae. Malimnya juga na istirahat juga baca anak kade makan wade ka warung agama ka mana ka kantor kan. Anu kita ke Marabo istirahat kan malimnya rabe di depan kelas. Jatuh makan gede. Iya anak makan wade bila lambat. Itu dapat lagi saya tadi. Jadi gitu Bang lah. Kan butuh hati kam menagi anom sidit. Tak banyak keterangannya. Itu hasil kada banyak di keterangan masalahnya kan terhambat dengan faktor usia kan. Tahu lagi bimbang menjelaskan. Ada juga guru tuh antik lah, kada banyak pandir sini lah baca arti. Burikan punya paham, beritanya banyak itu lah. Nah, mengerti lah pelajaran. Ah, enggak ada apa lo koneh. Ribet apa lah palau. Saya kau udah ngertinya. Kemarin aja lah, ada aja kamu sama aja nah. Guru bilang sudah tali liar menjelaskan. Muridnya. Kayak apa kita? Kadang-kadang kada masuk ada apa lah. Allah Ta'ala memberi ilmu kepada guru, kada beri ilmu lo koneh. Beri untuk Allah Ta'ala kepada guru kada. Nah, apa tadi? Jadi apa tadi? Gurunya lah sama lah. Nah, masa ikong tadi dulu mendengar kan, makanya tadi itu tak kuat dia tak tinggi ilmunya. Alasannya apa? Karena guru itu sama aja kan waktu lagi melihat Tuhan sama aja sidin pada kekuatan hafalannya kayak itu juga. Makanya tadi dulu tuh lebih energik lah, lebih semangat. Wahadi aididdu maqalat rijal hudan ini lalawanan daripada nang sedikit perawinya zakas sanadu. Itu sanad alladzi qad nazala. Nah, sanad yang telah turun bi alifil itlaq. Nah, kan nazala itu punya alifnya tidak arti karena jadi tasniyah. Maka di arti alif itlaq. Arti itlaq itu kada di arti. Itu kan kita rancak di ilmu qafiyah itu kan lah. Nah, ada itlaq itu bila kita bertaktik pasti ada itlaq. Nya asa hidup aja seer itu lah. Bilanya o ada hi ada ki waw. Bila a ada ki alif, bila i ada ki ya. Ngarannya wasal katanya. Itu bila taktik pasti kayak itu. Sampailah seorang tuh qafiyah ke situ dah. Sampailah. Itulah. Kalau tapi di praktiknya deh, karena di praktiknya tuh CR itu bedanya ujungnya A pasti alif bertambah. Nah, lalu alif itu itlaq katanya. Tabul ujur alif itu memang pas kalimat kada apa lah. Cuma kebanyakannya memang itu itlaq. Itu makanya di qafiyah itu bedain tulisannya kan. Pasti bedanya alif itu. Nah, adanya kat nazala bi alif. Kenapa? Karena seragam. Berarti di muka tadi kan la sudah. Nah, nang la di muka ini ala asli alifnya asli alif apa? Alif lam fi'il. Ada ini nazalah kada artinya kada bi alif. Mana tak menyesuaikan lawan qafiyah lalu bi alif. Nah, lalu alif itlaq. Ai wal musamma indahum itulah yang dinamakan di sisi mereka ahli hadis bin nazil, namanya hadis nazil. Li bu'dihi karena jauhnya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qasamuhu dan mereka membagikan ini khamsat aqsam juga pula aidan pula. Sama juga kan nang nazil itu 5 juga. Fa inna kulla qismin min uluwi maka setiap nang di 5 tadi lah
setiap bagian yang 5 tadi yang tinggi-tinggi tadi. Nah berarti kan yuqabilu akan berlawanan kisman satu bagian min aqsamis sahih. Kayak itu ini. Jadi kan bila yang pertama aja dekat kepada Rasulullah dengan sanad yang sahih, bila jauh nazil. Nah eta. Nah kedua aja dekat kepada imam hadis, bila dekat alif, bila jauh nazil itu nah. Nah tinggal mempasakan. Jadi lawan urutannya tadi. Nah, apa lawanannya? Libu'di an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena jauhnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arti jauh itu parawinya nih 6 misalkan dan 4. Nah tak para 4, 6 itu terjauh. Nah maka itu dikatakan nazil. Wa qasamuh, kemudian faidatun ni faidah. Qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, talabu sanadil ali sunatun aman salaf. Mencari hadis yang tinggi itu adalah kebiasaan dari ulama, atau tradisi daripada ulama-ulama dahulu. Nah, jadi memang ulama tuh cari-cari guru nah tuha-tuha supaya sanadnya tertinggi. Nah, itu dari pemburu sanad gitu. Adik kita ini wallah alam lah. Masih kan orang mencari benar. Bang, sama aja pada lumayan angkanya lah. Ada bang kayak hadis Bukhari itu ada kan sanadnya Bukhari, Muslim, khususnya. Nah, kutub sitah tuh ada Syekh Yasin tuh menemukan. Jadi kan ada saya guru tuh terus 30 umur. Nah, ada 100 sekian umur. Jadi tak umpul tak pulang dalam satu sanad tuh banyak panjang-panjang umur. Jadi kayak Imam Bukhari itu orang lain kan 20, di situ paling belasan aja sampai. Di lain kan 20 lebih. Nah, kayak Imam Bukhari sanadnya tuh ada di situ paling belasan. Banyak benar hanya itu bedanya Syekh Yasin itu menemukan. Jadi katakan hadis Ali. Ada guru sekelompok, jadi hadis paling tinggi seluruh dunia adalah hadis musalsal bil awaliyah, tapi lewat jalur seorang qadhi jin Samhores gitu. Jadi itu qadhi bangsa jin, alim berarti kan. Jadi dia kisahnya ujian mari makan itu dapat sanadnya dari guru sekelompok juga. Waktu guru sekelompok masih di keraton. Jadi dia sidin apa katanya? Jin Samhores itu aslinya kejam. Nah, mungkin waktu masih baru Islam lah, kejam katanya. Pas ketemu Rasulullah diislamakan, lalu diajarkan hadis yang tadi Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang tuh disayangi Allah Ta'ala. Irhamun fil ardi, sayangi orang di muka bumi. Yarhamukum fis sama, di sini malaikat di langit sayang kepada kalian. Nah itu. Lalu menerima hadis itu berubah langsung. Nah, asalnya penyadikan jadi penyayangan. Nah, dia Samhores tadi. Nah, lalu sini mengajarkan di situ kepada manusia. Di manusia jauh benar dah. Jadi ini kan panjang umur. Ibadah dari Nabi wafat, ini masih hidup. Nah, mungkin ratusan tahun kemudian, lawas itu beberapa ratus tahun kemudian, lalu sih mengijazahkan hadis itu kepada ulama. Nah, ulama itu menyambungkan terus sampai ke guru sekumpul. Sanadnya itu guru sekumpul dari guru Saman Mulia. Jadi nasirin. Ya itu. Lalu sanad itu diungkap sidin waktu anak sidin bertamat Al-Qur'an di hadapan makam Datuk Rambayan, Raya. Gitu. Kaulan Datuk Rambayan. Lalu sidin mengungkap sanad itu anak sidin berdua itu dan musafahah sidin. Nah, bertangan seperti itu. Jadi nyambung sudah kan anak sidin tuh. Jadi sidin anak ini khalifah sudah. Karena diberikan dengan yang penting-pentingnya. Tapi kalau nanti detailnya ada hal sampai tinggi kan sidin masalahnya masih umur 12 tahun ke. Waktu guru wafat tuh kan anak sidin yang tagana 12 tahunan ke. Itu kan. Jadi nang anunya dasar-dasarnya aja mungkin belajarin sidin. Kalau detailnya tuh ya akhirnya kan murid-murid guru songkor yang datang ke rumah belajar kan. Jadi mungkin programnya kan gini kitabnya gini gurunya si anu. Jadi pada hakikatnya pun guru juga jadi murid-murid guru Songboto kan merakamakan namanya lah. Nah, rekaman hidup lah itu kan. Catati kita orang itu pulang dibacakan ke anak guru. Oh ini masih kan saya belajar dari anak guru kita. Jadi kan ilmu guru Songboto dititipkan tuh kan murid ajarkan ke anak sini. Cuma di rumah aja kan masalahnya bila sin turun ke tanah berebut tuh orang ada anak macam-macam. Nah waktu nang sawa ngaji TPA tah banyak nang pura-pura matar anak noleh. Padahal ada anak sawa TPA paling juga. Anak anak guru nya karena padanya menjadi menciumi. Itu sempat anak sidin tuh ngaji TPA.
mengaji filsafat berapa bulan mungkin lah mengaji TPA. Nah, suruh guru tuh mau uji mana majalanakan kan. Nah, ngaran ulama karismatik nah abah leh anaknya kayak itu juga. Lawan kam gugup kam para anak guru nih. Nah, saya gugup kam anaknya lebih bawahnya itu lah gugup. Kami itu malam Senin itu kan menguritan kita berdua nih kan menguritan. Jadi jebul kita jaga anak guru aja. Kau bisa ramang aja. Nah, jadi pundukan ada juga kan yang mana dah. Ada daerah jihad bang lah. Jadi anak guru ini buka-buka aja latek. Kalau di musala atau yang beli ke rumah atau. Ini bagi guru menguritan kan bukan berdua nih. Ada hadamnya nama dua nih mengilek kembali kan bertonton. Ada anak kawan bersalaman. Ada nih ya paham kan ya masih anak tuh anak buka itu aja. Anak-anak menjepai kalau pak asal tabarukan nih. Sang guru ada ini dah hasilin barang. Ya tapak kan paling terang itu hot. Iya pas aku sekali kena tapak nak ading menapa aku di bawah. Barak. Nya ben begaya bila lo tapaknya di bawah itu. Nah, itu akan malam Senin dah. Buahnya apa? Buahnya berikan ke rumah tuh nah. Ketawa anak itu juga no begaya juga dingin kan. Ada buat. Sempat pak nabangnya menjumpai lah. Anak dia kayak besar-besian gitu aja. Wa qala ghairu berkata yang lain, qurbul isnad qurbatun ilallahi taala. Dekatnya sanad itu sama dengan dekat kepada Allah taala. Saikong 4 sampai ke guru sampai ke Rasulullah. Saikong 6 bahkan 4 ini taparak Allah taala ujar nang lain. Wa ala ma yaqa'u dan paling tinggi sanad yang terjadi lil Bukhari bagi Imam Bukhari. Siapa ngaran sidin? Muhammad bin Ismail. Ma bainahu adalah sanad antara Imam Bukhari wa bainas sahabatin antara sahabat fihi padanya isnani 2 saja. Ini kalau beda mencari kayak ini. 2 orang aja baik sahabat sidin. Berarti ini Tuhan guru sidin nomor 2 nih. Jalur nang ada nih. Karena Imam Bukhari ini kan takabuh pada Imam Syafi'i. Imam Bukhari ini zamannya takabuh pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga wafat 2005. 2 abad sudah. 2 abad sudah kan dari hijrah nih. Imam Bukhari jauh lagi ke bawah pada Imam Syafi'i kalau di. Wali muslimin dan bagi Imam Muslim juga Muslim bin Hajjaj ma bainahu antara sidin wa bainas sahabat dan sahabat fihi padanya pada sanad itu salah satu 3 enggak ada nang 2. Bukhari ada nang 2 jadi kayak ke sahabat. Ada Muslim bagian 3. Berarti Imam Bukhari itu 3 sampai ke Nabi lah. Dua orang biasa tabiin atau tabiin hanya sahabat sampai ke Rasulullah. Wallahu a'lam. Minggu depan sudah tanggal 15 kah?